Oke, barusan itu adalah Mas Davi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Minggu, cuma gue nggak terabasan tanggal 28 Juni 2020. Kali ini gue pengen bahas motor yang diklaim oleh Yamaha merupakan motor semi enduro. Dan sebelumnya buat teman-teman, kali ini benar-benar episode yang berbeda. Gue belum pernah review motor, tapi gue pengen coba motor yang udah lama gue pakai, dalam artian 5 bulan gue pakai, hampir 6 bulan. Dan banyak dari teman-teman yang pengen tahu kesan-kesannya selama pemakaian motor ini. Sebelumnya buat teman-teman, saya kasih tahu dulu, yang belum subscribe tolong di subscribe dulu biar semangat bikin videonya. Jangan lupa tinggalin komen biar gue lebih tahu lagi lebih baiknya kayak gimana ke depannya. Dan kita bakalan bahas pertama-tama adalah motor ini diklaim oleh Yamaha motor semi enduro, tapi sebenarnya motor ini diperuntukkan untuk Grand National Cross Country. Di Indonesia nggak ada, jadi orang Indonesia bakalan pakai motor ini untuk terabasan, untuk off-road atau ngetrail kata orang-orang di sini. Dan gue bakalan bahas dulu dari kaki-kakinya motor ini dari depan. Ini shock breakernya yang warna gold ini Kayaba, dan disc brake-nya sendiri memakai 270 mm yang depannya. Untuk ring depan bannya memakai Dunlop ring 21. Dan kita bakal beranjak ke sini. Ini speednya rasionya itu udah 6 speed, 6 percepatan. Kalau yang sebelumnya seri 125 yang nggak ada X-nya itu cuma 5 speed. Dan buat teman-teman perlu diketahui, motor ini sekali lagi semi enduro. Ini beda dengan motor 125 yang diperuntukkan untuk kompetisi. Dan kita bakalan bergerak ke belakangnya sendiri. Ban belakang, ring belakangnya sendiri sudah memakai yang namanya ring 18. Kalau yang sebelumnya itu ring 19. Dan otomatis ring 18 ini bannya kita lebih gampang lagi untuk mencarinya, karena di Indonesia lebih banyak beredar ban dengan ring yang 18. Kalau untuk yang 19 yang sebelumnya itu bakalan agak susah. Dari sisi disc brake belakangnya ini, disc brake belakang ini memakai lingkar 240 mm. Dan untuk ini kita bahas kaki-kaki ya. Ini seperti yang teman-teman ketahui, ini tuh aluminium tapi kualitasnya nggak begitu bagus. Kenapa nggak begitu bagus? Pertama kali gue jatuh motor ini di tempat yang keras, motor ini tuh langsung bengkong ininya. Dan beberapa dari teman-teman YouTube juga gue lihat ada yang jatuh di tempat keras pada bengkong juga. Jadi bisa gue bilang ini bukan kualitas yang bagus aluminiumnya. Jadi menurut gue gini, kalaupun lo mau ngejar ringannya tapi kualitasnya nggak bagus, itu sayang banget. Lo nggak butuh ringan yang sekarang itu, apalagi ini motor diperuntukkan untuk enduro ya, semi enduro gitu ya. Lu butuh sesuatu yang kokoh, bukan ngejar ringannya doang. Kalau ringan ya benar, ini motor bobotnya 95 kg dan knalpotnya masih standar. Gue udah pakein cover knalpot. Dan untuk shock breaker sendiri, di sini udah shock breaker yang tabung, jadi buat penggunanya tinggal disesuaikan aja berat badannya gimana, senyamannya gimana, tinggi atau lenturnya skrop ini sendiri gitu. Dan apalagi ya, untuk kaki-kaki itu aja sih. Ini masih karbu, yang jelas ini masih karbu. Dan kalau kenapa-napa di jalan masih gampang untuk diperbaiki. Dan kita bakalan bahas kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita bakalan bahas kekurangannya dulu. Seperti yang gue bilang tadi, kekurangan yang pertama adalah ini, sasisnya ini. Ini motor diambil basicnya dari YZ 125 kompetisi. Tapi begitu dipakein ke enduro, lu nggak ganti sasisnya, lu nggak perbaiki sasisnya, yang secara tidak langsung sasisnya ini nggak begitu bagus. Seharusnya dari Yamaha sadar kalau ini diperuntukkan semi enduro, Yamaha tuh harus lebih teliti lagi untuk bikin sasis. Nggak hanya ngejar efisien ringannya doang, tapi juga memperhatikan kualitasnya. Itu yang pertama. Dan jelas ini semi enduro, sekali lagi ini semi enduro. Ini nggak ada lampunya. Kenapa gua masih bersikeras kalau semi enduro itu minimal ada lampunya? Karena kebanyakan namanya juga enduro itu lo bicara dengan alam gitu. Lo nggak bakalan tahu tepat waktu, dalam artian lo bakalan masuk hutan jam segini, keluarnya lo belum jelas gitu. Dan makanya ini seharusnya ada lampunya. Gue nggak bahas, oh ini kan special engine, iya special engine, tapi dari Yamaha-nya sekali lagi ini mengklaim motor semi enduro, seharusnya ada lampunya. Yang kedua, ini nggak ada electric starternya.
electric starter. Cuma ada engine stop di sini dan kickstarter. Alhamdulillahnya ini motor, walaupun hanya kickstarternya ringan banget, nggak butuh usaha yang lebih untuk ngengkolnya. Cukup sekali cukup dan bakalan nyala motornya. Kekurangan lainnya adalah ya jelas tangkinya semi enduro, tapi gua kalau terabasan bisa ngisi 3 kali, 2-3 kali. Dan PR-nya lagi, gua harus bawa oli samping kemana-mana, itu PR banget. Tangkinya ini hanya 8 liter, dibanding dengan kompetitor lainnya itu bisa 11-12 liter. Apalagi ini YZ 125 2 tak. Lu tahu sendiri, teman-teman tahu sendiri, ini tuh boros banget. Dalam artian ya kalau dibanding yang seri kompetisi ya ini lebih mendingan, tapi setidaknya kalau udah peruntukan enduro ini kategori sangat kurang banget 8 liter. Yamaha harus ngeluarin dengan tangki yang lebih besar lagi dari ini, mungkin 11 atau 12 sama dengan kompetitor lainnya. Dan kekurangan lainnya apalagi ya? Dan untuk kekurangan lainnya kayaknya itu aja. Electric starter, nggak ada lampu, tangkinya masih kecil, oli samping harus ngecer sendiri pastinya. Seperti Vespa pada zaman dulu, lu ngecer sendiri kayaknya agak repot. Kalau yang sekarang itu udah ada tempat oli samping, jadi dia udah takarannya pas. Kalau kayak gini masih agak sedikit ribet, kemana-mana harus bawa oli samping, itu PR banget. Dan untuk kelebihannya, yang pertama ya jelas, motor ini ringan. Seperti yang digadang-gadangkan oleh Yamaha, motor ini motor yang paling ringan di antara special engine lainnya. Motor ini dengan bobot 95 kg. Ini cukup ringan banget. Dan kelebihan lainnya adalah menurut gue, untuk seri 2 tak, suara yang paling bagus menurut gue adalah Yamaha. Kalau dibanding maupun mereknya apalah, tapi tetap Yamaha paling bagus, paling enak didengar di kuping gue. Sekali lagi itu berdasarkan pendengaran gue, ini motor suaranya gurih banget, gurih. Apalagi ya kelebihan lainnya, ya jelas harganya lebih murah dibanding kompetitor lainnya. Ini harganya separuh dari kompetitor lainnya. Kalau kompetitor lainnya sekarang hampir 200 juta, ini untuk tahun ini, pertama gue ambil di awal tahun 2020 harganya itu 86 juta. Dan sekarang gue baca-baca di artikel, harganya itu bisa mencapai 6.600 US dollar atau 92.500.000 rupiah. Dan setiap tahun kayaknya naik terus. Awal keluar gue ingat banget, yang seri 125 aja 69, dan terakhir keluar itu harganya 72 juta. Itu yang seri biasanya. Dan ini sekarang udah sampai 92,5. Itu mahal banget sih. Dan mungkin karena ini cukup laris, jadi Yamaha pinter banget. Sekarang ditahan, nggak ada penjualan yang seri 25, seri 125-nya. Mungkin dia pengen ngabisin yang seri 250 mungkin. Udah sih itu aja sih teman-teman, kelebihan dan kekurangannya, review singkat dari gue. Mudah-mudahan banyak sedikitnya bisa membantu teman-teman untuk memilih motor enduro atau trail ke depannya. Bisa banyak pilihan, dan inilah kelebihan dan kekurangan motor ini selama gua pakai kurang lebih 5-6 bulan. Sekali lagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe. Sampai di sini aja videonya. Hari Minggu tanggal 28 jam 4:30 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.